Maria Denisa Paun ditemukan tewas dalam sebuah koper. Kepalanya ditemukan di lokasi yang berbeda dalam keadaan terbakar. Dan pelakunya adalah seorang pria beristri yang tak ingin rahasia kelamnya terbongkar. Maria Denisa Paun lahir di Rumania pada awal tahun 1990-an. Dia tumbuh besar di kota yang sederhana di pinggiran Bukares. Menurut orang-orang yang mengenalnya, pola asuh keluarganya biasa saja, sederhana, tetapi membuat Maria tumbuh besar dengan mimpi yang besar. Maria suka menari dan dia juga menyukai dunia tata rias. Dan dia pernah bermimpi untuk menjadi seorang penata rias, bahkan berpikir tentang membuka studio kecil suatu hari nantinya. Keluarganya, terutama ibunya, adalah orang terdekatnya. Keluarganya memiliki latar belakang ekonomi yang sederhana, tetapi Maria memiliki daya juang yang tinggi. Tidak seperti banyak wanita muda dari latar belakang kelas pekerja Rumania, dia membuat keputusan yang takut diambil oleh banyak orang. Dia memutuskan untuk meninggalkan rumah, mencari peluang yang lebih baik di Eropa Barat. Dan dia tiba di kota Roma di usia pertengahan 20-an dengan optimis, penuh tekad dan sepenuhnya sendirian. Namun, kenyataannya harus dihadapinya sangatlah pahit. Tanpa dokumen yang sah atau dukungan orang, Maria merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan sambilan datang dan pergi, tetapi tagihan dan biaya hidup terus ada. Dia kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai seorang eskort. Eskort menyediakan layanan untuk menemani klien makan malam, acara sosial, atau perjalanan bisnis. Namun dalam beberapa kasus juga melibatkan hubungan intim secara transaksional. Maria setiap kali bertemu dengan klien menyaring mereka secara selektif melalui aplikasi obrolan. Kadang-kadang kliennya adalah pengusaha yang kaya. Maria berhasil menjadi seorang eskort kelas atas dan bisa hidup cukup mapan secara ekonomi. Dan dia terus berhati-hati saat memilih kliennya. Dia tidak pernah menceritakan kebenaran sepenuhnya kepada keluarganya, terutama kepada ibunya. Di mana dia mengatakan kalau dia bekerja sebagai seorang penerjemah untuk klien asing di kota Roma. Namun teman dekatnya mengatakan Maria mulai lelah berpura-pura, lelah berjual sendirian, lelah dengan klien yang sering berbohong, menolak untuk membayar atau membuat ancaman. Suatu hari Maria menceritakan kepada salah seorang temannya bahwa dia saat itu merasa takut. Dia sedang berdebat dengan seorang kliennya, seorang warga negara Rumania yang tinggal di Italia berusia 32 tahun. Pria itu bernama Vasile Frumusake, bekerja sebagai seorang satpam, sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Pria itu menolak untuk membayar jasanya. Maria mengirimkan pesan suara malam itu dan suaranya sedikit bergetar. Dia mengatakan jika pria itu tidak membayarnya, dia akan memberitahu istrinya kalau suaminya tidak bisa memperlakukannya seperti sampah. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Vasile sebagai pria yang pendiam, suka menyendiri dan menghindari perhatian yang tidak perlu. Pada malam hari di tanggal 15 Mei 2025, Maria mengemasi sebuah koper berwarna putih untuk bermalam di luar kota. Dia kemudian pergi menuju ke sebuah penginapan di Prato, sebuah kota di dekat Florence. Sebelum pergi dia mengirim pesan pada seorang temannya, mengatakan kalau dia akan bertemu dengan seorang klien dan akan kembali besok. Seharusnya itu adalah perjalanan yang singkat, tetapi dia tidak pernah kembali. Ibunya melaporkan kehilangannya karena dia tidak bisa menghubungi putrinya. Maria biasanya selalu menelpon kembali, tetapi kali ini tidak. Dan selama 2 hari penuh, ibu, teman-teman, dan kolega Maria mencoba terus menghubunginya, namun panggilan itu tidak pernah terjawab.
Polisi melakukan pencarian setelah keluarga membuat laporan kehilangan. Mereka mencoba mencari pergerakannya melalui rekaman CCTV. Dan dari rekaman CCTV menunjukkan Maria berjalan dengan tenang melalui pusat kota. Dia terakhir kali terlihat memasuki sebuah gedung penginapan. Dan di sekitar pukul 11 malam, Vasile terlihat masuk ke penginapan itu dengan membawa sebuah tas. Mereka tampaknya menginap bersama di malam itu. Namun di sekitar pukul 1 dini hari, Vasile terlihat keluar dari penginapan dengan membawa koper putih milik dari Maria. Saat diperiksa, awalnya Vasile menyangkal semuanya. Namun setelah dihadapkan pada bukti-bukti yang semakin banyak, termasuk percakapan teks dan rekaman CCTV, dia pun mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan dan pembuangan jenazah Maria. Polisi lalu melacak pergerakan mobil Vasile lewat data GPS dan sinyal ponselnya. Dan keduanya menunjukkan rute aneh ke arah Montecatini Terme tepat di malam hilangnya Maria. Di daerah terpencil itu, mobilnya diketahui berhenti cukup lama. Berdasarkan koordinat GPS dan petunjuk dari Vasile, petugas melakukan pencarian di area itu. Dan pada tanggal 4 Juni, petugas menemukan sebuah koper berwarna putih yang dikubur secara dangkal di sekitar bangunan terbengkalai di area itu. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sesosok tubuh seorang wanita tanpa kepala yang sudah mulai membusuk. Kepala dari Maria ditemukan secara terpisah setelah Vasile memberi petunjuk lokasi selama pemeriksaan polisi. Dia juga mengaku kalau dia membakar kepala itu di halaman rumahnya dengan bensin. Dengan tes DNA mengkonfirmasi identitas dari Maria. Penemuan jenazah ini menjadi bukti utama dalam membangun kasus pembunuhan Maria. Polisi kemudian melakukan penyelidikan tambahan untuk menegaskan DNA pada koper dan tubuh korban, menguji jejak darah dan sidik jari di rumah, mobil, dan juga koper. Yang terakhir, mengecek kesehatan mental dari Vasile untuk menentukan apakah dia bisa diadili. Ibu Maria sangat terpukul dan nyaris tidak bisa berbicara karena kesedihannya mendalam. Melalui beberapa sahabat dari Maria, dia menyatakan harapannya agar pelaku bisa dipenjara seumur hidup. Tim forensik melakukan pencarian menyeluruh di penginapan tempat mereka menemukan bukti fisik yang menghubungkan Vasile dengan tempat kejadian perkara ini, termasuk jejak darah, tanda-tanda perkelahian yang keras, dan barang-barang yang digunakan untuk menyakiti Maria. Juga dilakukan pencarian di mobil Maria yang terparkir di dekat situ. Setelah interogasi yang intensif, Vasile mengakui pembunuhan itu dan memberikan informasi terperinci tentang kejahatan yang hanya diketahui olehnya. Vasile memberitahu polisi kalau Maria menginginkan kompensasi atau dia akan memberitahu istrinya yang sebenarnya. Maria mengancamnya akan mengungkapkan hubungan mereka jika Vasile tidak membayar apa yang dikatakannya menjadi haknya. Maria dikabarkan menuntut sebanyak 10.000 euro sebagai imbalan agar dia tetap diam. Di dalam penginapan itu, pertemuan itu semakin memanas dan berubah menjadi kekerasan. Vasile mengklaim Maria membetaknya, menghinanya, dan terus mengancam akan menghancurkan pernikahannya. Merasa tersudut, Vasile menyerang Maria untuk membungkamnya, dan dia lalu mencekiknya hingga mati. Namun kekerasan tidak berakhir di sana. Dalam upaya mengerikan untuk menyembunyikan kejahatannya, Vasile memotong tubuh Maria. Dia lalu membakar kepalanya dalam upaya untuk menghancurkan ciri-ciri dari wajahnya. Jenazah Maria yang tanpa kepala kemudian dimasukkan ke dalam sebuah koper yang kemudian dia bawa dengan mobil ke sebuah rumah pertanian di pedesaan di luar Montecatini Terme. Koper itu disembunyikannya di balik reruntuhan dan puing-puing dan dibiarkan membusuk di bangunan terpencil itu. Kepalanya terbakar, kemudian dia sembunyikan secara terpisah di dekat lokasi itu.
Hasil autopsi menyatakan korban tidak hanya dicekik, tetapi juga dipukul dengan benda tumpul dan kemudian dipotong. Selain itu, kondisi luka sangat parah yang menunjukkan kalau pelaku mungkin menggunakan kapak atau parang, bukan hanya tali. Dan hal ini menguatkan unsur kekerasan yang sangat ekstrim. Kebrutalan dari kasus ini mengejutkan masyarakat setempat dan media Rumania. Apa yang awalnya tampak sebagai kasus orang hilang telah berubah menjadi pembunuhan yang mengerikan. Pihak berwenang meyakini motif Vasile adalah ketakutan akan ketahuan dan kehilangan keluarga serta pekerjaannya jika Maria benar-benar menepati ancamannya. Dan tim forensik berhasil menemukan cukup bukti untuk membangun kasus yang kuat terhadapnya. Bukti penting yang ditemukan adanya jejak darah dan DNA Vasile di koper putih yang terdapat tubuh Maria di dalamnya. Juga jejak digital GPS di mobil Vasile yang menunjukkan lokasi pembuangan jenazah. Ada juga ditemukan pesan teks antara Maria dan Vasile, di mana Maria menuntut sejumlah uang padanya dan mengancam akan membuka hubungan mereka pada istrinya. Vasile ditangkap secara resmi oleh kepolisian Italia dan didakwa melakukan pembunuhan berencana, perusakan dan penyembunyian jenazah, serta menghalangi keadilan. Vasile tak memberikan perlawanan saat dia ditangkap. Dan kematian Maria ini dengan cepat menjadi berita utama di seluruh Eropa. Setelah penangkapan dan interogasi berikutnya, sebuah kebenaran yang mengganggu makin terungkap. Vasile tidak hanya mengakui pembunuhan Maria, tetapi juga mengaku telah membunuh wanita lain yang kabarnya juga adalah seorang eskort. Pembunuhan ini terjadi dalam sebuah insiden yang hingga saat ini masih belum terpecahkan juga. Korban kedua adalah Anna Maria Andrei berusia 27 tahun yang hilang sejak Agustus 2024 di Montecatini Terme. Pengungkapan ini mengejutkan otoritas Italia dan Rumania dan langsung mengubah kasus tersebut dari pembunuhan tunggal menjadi dugaan pembunuhan berantai. Para ahli yakin bahwa motif Vasile mungkin berasal dari rasa takut atas rahasia yang terbongkar dan juga pemerasan. Dalam kedua kasus tersebut, ada indikasi bahwa para korban mengancam akan mengungkapkan rincian hubungan mereka kepada keluarga Vasile. Ibu dari korban, Maria Cristina Paun, yang semula hanya melaporkan anaknya yang hilang, belakangan juga ikut diselidiki oleh polisi. Dia diduga memberikan informasi palsu dan menyembunyikan bukti penting dalam kasus putrinya. Dia juga diketahui memiliki 2 nomor ponsel aktif, tetapi tidak memberitahukannya kepada polisi selama pencarian Maria. Dan salah satu nomornya itu menunjukkan adanya komunikasi dengan orang-orang yang terhubung dengan kegiatan Maria sebagai eskort. Hal ini membuat polisi menduga kalau ibunya mengetahui lebih banyak tentang kehidupan Maria daripada yang dia akui. Namun tidak ada dakwaan resmi terhadap ibu Maria. Penyelidikan ini masih berstatus sebagai pemeriksa saksi kunci dengan kemungkinan keterlibatan tidak langsung. Pengakuan Vasile diperkuat oleh bukti forensik dan keterangan dari para saksi. Polisi menemukan barang-barang di tempat tinggalnya dan mobilnya yang menghubungkannya dengan kejahatan tersebut. Vasile akan menghadapi beberapa dakwaan, termasuk pembunuhan disengaja dengan unsur pemberatan, penyembunyian jenazah, dan penodaan terhadap tubuh manusia. Tingkat kejahatannya masih dalam penyelidikan. Sementara pihak berwenang berupaya mengungkap apakah ada korban lainnya. Pengadilan menetapkan penahanan sementara karena adanya resiko pelarian, ancaman menghilangkan barang bukti, dan kejahatan yang tergolong sangat berat. Vasile tetap ditahan di penjara setempat sambil menunggu sidang awal. Dia sempat diserang oleh kerabat korban dari Anna Maria di dalam selnya. Wajahnya disiram dengan minyak yang panas hingga dia perlu dipindah ke sel isolasi.
Proses hukum terus berlanjut, sementara pihak berwenang berupaya memahami sepenuhnya ruang lingkup dari kejahatannya. Rincian seputar pembunuhan kedua yang diakui oleh Vasile masih dirahasiakan karena penyelidikan masih berlangsung. Pihak berwenang belum merilis informasi lengkap kepada publik sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan lanjutan di rumah dan area pertanian Vasile, ditemukan adanya helaian rambut dan pakaian dalam yang terkubur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ada lebih banyak korban lagi. Namun Vasile menolak tuduhan adanya korban lain. Tim forensik menyita kapak dan 4 pisau dari gudang di rumah Vasile. Diduga kuat kalau itu adalah senjata pembunuhan. Polisi menyadari tidak ada bercak darah di TKP, menyiratkan kemungkinan adanya bantuan dari pihak ketiga untuk membersihkan dan memindahkan jenazah. Mereka melakukan penelitian rekaman dari kamera kota untuk mencari adanya jejak komplotan. Belum ada jadwal persidangan yang resmi, tetapi jaksa menyatakan kasus akan diajukan ke pengadilan kriminal di Tuscany. Vasile kemungkinan akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika dia terbukti bersalah dalam semua dakwaan. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!